Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa'adda lahum ajran karima. Wa'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa
wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Mangawiani teat 40 hiji. Hiji 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikron katsira, zikir yang banyak. Imam Ibnu Katsir di sini memberikan catatan, semua ibadah ada batasnya. Hanya zikir yang tidak ada batasnya. Semua ibadah ada rukhsahnya kalau sedang udzur. Hanya zikir yang tidak ada rukhsahnya. Makanya di Al-Quran, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, mau sedang berjalan, sedang duduk, berbaring, ya, sedang beraktivitas, sedang istirahat, sedang tidur. Pokoknya zikir itu tidak ada batasnya. Dan Allah bukan menyuruh kita zikir saja, tapi dzikron katsira, zikir yang banyak. Zikir maknanya ada dua, ada ingat dari lupa,
ada selalu ingat. Ingat dari lupa mah jika bapak-bapak ngapalkeun Quran tagen ngosok. Kan lupa deui kan, lupa lagi, diingat-ingat lagi zikir. Ada juga zikir yang selalu ingat. Zikir yang selalu ingat itu kayak kita ingat ke anak dan moal aya pohon. Buka ka istri mah apa sok ingat tara. Jadi tidak ada lupanya. Ingat ke orang tua tidak ada lupanya. Selamanya selalu ingat. Nah, zikir kepada Allah itu dua-duanya. Ya. Maka di dalam surat Al-Kahfi diajarkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingat Rob kamu ketika kamu lupa. Jadi kalau kita lupa Allah, buru-buru ingat deui. Zikron katsiron itu bagiannya begitu. Kapan kita lupa kepada Allah mun keur ngambek kan? Keur ngambek, kasinggung atau emosi, sakit hati, lalu kita sumpah serapah menyalahkan orang lain, itu kan sedang lupa. Nah, pas ngarenghap ingat deh ke Allah, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Yang diajarkan oleh Nabi kalau kita marah, ta'awud, karena berarti kita sedang kesurupan setan. Lupa kepada Allah mungkin ketika kita maksiat, ya. Naon maksiatna nya mangawe naon masing-masing, ya. Atau ketika kita hiburan, melupakan Allah, sholat telat, ngaji kabopohokeun. Nah, meski demikian sambung lagi wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Itu doa ketika kita zikir ketika kita lupa. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah mudah-mudahan memberikan aku petunjuk kepada yang paling lurus, paling tepat jalannya. Tong kieu deui gitu. Tapi zikir juga berlaku tentunya yang tadi ya mau wa qu'uda wa ala junubihim. Dan Nabi SAW kata para sahabat yadhkurullah ala kulli ahyani. Berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan kesempatannya, aktivitasnya. Ahyana bisa dari hin. Hina itu bisa waktu, bisa kesempatan, bisa aktivitas. Semuanya Nabi senantiasa dalam keadaan zikir. Dan itulah kenapa kemudian para ulama ya menganjurkan agar kita semua senantiasa ada dalam keadaan suci. Karena kita sepanjang waktu 24 jam harus senantiasa zikir kepada Allah. Dan Nabi mengajarkan zikir kepada Allah itu harus dalam keadaan suci. Nabi sedang di toilet, ada yang salam. Selesai, Nabi udah menghadapi orang itu, Nabi pindah ke tempat wudu dulu. Sudah wudu lalu Nabi menjawab wa'alaikumussalam inni akrahu an azkurallaha illa ala tuhrin. Saya benci berzikir kepada Allah kalau tidak dalam keadaan suci. Nabi mah dek ngajawab salam we wudu heula. Nah, bapak-bapak tek ngaji meni embung wudu heula. Ini bagian dari adab ya. Jadi orang dek ngaji, dek babacaan, numpak kendaraan, tidurlah, dikirlah. Bahkan sebelum tidur pun kan, Nabi menyuruh kita fatawaddo kama tawaddo alis sholah. Persis siga dek sholat wudu. Terus maca doa kan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, sambil ke sebelah kanan. Kata Nabi, kalau mati di malam itu fa in mutta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan suci, suci lahir, suci batin.
Suci batin ku wirid anu tadi, geus masrahkeun sagala-galana ka Gusti Allah. Suci lahirnya dengan wudu. Urang mah da boro-boro dek sar dek ngaji garoream. Wudu ulah teh gitu. Itu bagian dari zikron katsiran. Zikir yang Nabi baca ada zikir yang terkait momentum, bangun tidur, ya, ke toilet, ya, ada zikirnya. Zikir sebelum tidur dan bangun tidur itu banyak. Makanya ada khusus bab adab zikir tidur. Dina buku Ustaz Aceh ge anu kitab adab aya zikir. Bangun tidur ada zikirnya banyak. Kemudian ka toilet, naon deui di baju, ngeunteung zikir unggul teh. Ngan kasok dibaca du katara gitu. Terus sholat tahajud, selama sholat tahajud zikir. Beres tahajud ke masjid, langkah kaki ke masjid ada zikirnya. Ya. Yang minta cahaya itu Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa min baini yadayya nuro wa min khalfi nuro an yamini nuro wa an shimali nuro wa min fawqi nuro wa min tahti nuro waj'al fi nafsi nuro wa azim li nuro. Teteh jalan kaki ke masjid mau sholat subuh, ya. Kemudian datang ke masjid, dzikir. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Dalam riwayat lain plus sholawat. Kemudian sholat, pulang dzikir, datang ke imah dzikir. Keluar di rumah tadi dzikir, nah masuk ke rumah dzikir. Apa dzikir masuk ke rumah? Bismillah. Kata Nabi kalau kita masuk ke rumah baca bismillah, bismillah we unggul. Badai make ar-rahmanir-rahim enggak. Maka setan akan berkata la mabita lakum. Wah, cenah tidak ada tempat buat menginap. Jadi kalau kita masuk ke rumah tara maca bismillah, berarti setan teh aya di imah betah paingan hese udang tahajud. Paingan muka Quran teh tunuh wae aya lalajo YouTube cenghar jam 12 oge. Bahkan kata Nabi mareman lampu uzkurullah bismillah. Nutupan tempat cai uzkurullah bismillah. Nutup tempat makanan kata Nabi walau an ta'ridu alaihi ason. Meskipun sekedar menyimpan tongkat di atasnya bismillah. Dzikron katsiran. Kemudian zikir yang setiap waktu luang. Nabi banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ieu biasana nu tararawabnya tararikeun orang Rusia. Anu dinasai subhanallah wal sacenah naon eta nya teu naon zikir mah bebas, bukan ketika tawaf saja, ketika saja di luar itu ge mah baca, ya. Termasuk zikir yang sering Nabi baca itu ketika baca Quran. Nabi dalam safar kalau naik ke Nabi Allahu Akbar, mun turun subhanallah. Sepanjang perjalanan baca tadi subhanallah walhamdulillah atau ngaji Quran. Nabi maca Quran dina kendaraan atau Nabi salat safar teh. Naon salat safar teh? Salat di atas kendaraan. Tahiyatul masjid mustahil, rawatib lain, wajib lain. Kalau salat wajib Nabi pasti turun. Sering disebut salat mutlak. Jadi sepanjang perjalanan itu penuh dengan zikir. Nah, itu zikron katsiran. Belum lagi yang disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aiqadhar rajulun ra'atahu minal lail. Kalau seorang suami membangunkan istrinya di waktu malam ya talen subuh. Ieu mah diudangkeun subuh ge hese, berarti can eling. Fasallaya rakaataini, lalu keduanya salat 2 rakaat.
Dalam riwayat lain disebutkan fa'in abad nadoha fi wajhiha. Kalau dia hese diudangkeun maka dikepret ku cai nya lain kepret ku ieu dipaseaeun kepret cenah ku cai ya diperciki air. Kana tilkal lailah minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka keduanya di malam itu termasuk wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah banyak. Jadi saya kemarin bahas ya di Al-Furqan. Hari Nabi di Gua Hiro nanaonan. Itu kan dalam datanya Nabi sholat malam. Abu Dzar Al-Ghifari 3 tahun sebelum syahadat sholat malam. Ya. Dan semua ayat Quran yang membahas sholat mayoritasnya sholat malam. Kesimpulan para ulama jadi sholat malam itu sholat yang memang sudah disyariatkan dari sejak dulu, dan itu sholat yang pokok sebelum ada sholat 5 waktu. Makanya di surat Al-Imran ayat laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak semua orang Nasrani itu sama. Di antara orang Kristen, di antara orang Yahudi ada yang masih bangun ana al-lail di sepanjang malam. Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, wahum yasjudun, sambil sujud tuh. Jadi memang syariat dari dulu, makanya selalu standar ya, standar kesolehan itu kembalinya ke sholat malam. Kalau kita masih berat melakukan sholat malam, taye dikirna can hade can kasiron. Patokannya bapak-bapak udah jadi ahli sholat malam, udah bagus. Mun santri sarua, santri paling hese. Nah, karena bluk. Hudangkeun sholat sarokaat sare deui. Hese paling kesel ya. Saya juga punya anak lelaki 3 lan dari wajib. Keuleuh harole antep we teh dihudangkeun. Da dihudangkeun yang teh dihudangkeun teh sarua sawaun alaihim angdar tahu mamlam tungdirhum la yukidun. Kedai kararudang. Nah ini jadi penekanan ya dzikron kasnun itu di salat malam. Makanya di ayat Al-Qur'an wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud wa idbaron nujum fasjud lahu fatahajjad bi qumil laila, selalu lekatnya ke waktu malam. Karena di waktu malam itu nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'au wa aqwa mukila. Lebih mantap membekas di hati dan lebih enak dibaca. Innalaka fin nahari sabang tawila. Di waktu siang terlalu banyak kesibukan. Cacakan di zaman Nabi, komo ini zaman ayeuna. Jadi manfaatkan orang di waktu siang susah fokus dzikir, sisakan waktu malam. Jadi jadikan bagian kesibukan. Alhamdulillah, sasibuk-sibukna nulis, sasibuk-sibukna tugas, jadwal sholat malam kosongkeun. Karena ini harus jadi bagian kesibukan dari kita, ya, kebutuhan dzikron katsiro. Tadi subuh juga di At-Taubah bahas hadis Al-Asy'ariyin. Ciri khas Al-Asy'ariyin teh naon? Jadi orang-orang Asy'ari yang datang dari Yaman itu mun salat tahajud tararik ngajina. Sampai Nabi tahu, nah di imah ieu, di imah itu, imah itu, imah itu. Raem, janari itu. Itu Asy'ariyin. Ada abdi udah teu kuat teh ngimaman di dia ge pan. Ya, langsung peurah. Jadi sampai Nabi begitu dan memuji mereka. Kata Nabi, ana minhum wa hum minni. Saya bagian dari mereka, mereka juga bagian dari saya. Karena aktivitas rutinnya dzikron katsira.
Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Pagi itu dari ba'da subuh sampai menjelang duhur, itu pagi. Duha. Duha teh di ba'da subuh sampai menjelang duhur. Kalau sore dari asar sampai menjelang tidur. Bapak-bapak bisa buka Bulughul Maram 3 halaman terakhir lamun terjemahan, nah itu wirid pagi dan petang. Atau Riyadhus Shalihin, nama aya aplikasi gitu. Riyadhus Shalihin, ketik dikir pagi petang. Aya. Dina buku Diktat Diniyah saya sudah tulis ya. Anak-anak kita diajarkan dikir pagi dan petang. Kalau di Atobah ba'da salat maghrib teh ngana sok kene teh tara geus ganti mudir ya. Tiap ba'da maghrib sebelum masuk baca dikir petang. Pagi-pagi mah buat anak-anak di kutab baca dikir petang. Di Pajagalan ge aya diajarkeun asbahna wa asbahal mulku lillah. Teh dikir pagi. Dan itu bukan itu saja ya. Ini penekanan bahwa dari sekian dikir itu diutamakan dikir pagi dan dikir petang. Bacaannya tidak terbatas, waktunya juga boleh Bapak sawareh ba'da subuh ya, sawareh ba'da salat duha. Di antaranya yang mudah kulhu palak binas 3 kali ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali itu. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu di antara bacaan-bacaan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Ayat Bulughul Maram. Itu khusus waktu pagi dan waktu petang. Belum lagi subhanallah wa bihamdi 100 kali. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10, maksimal 100. Yang di Nahdiyin mah ban la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya pada subuh, pada maghrib. Kalau saya baca hadisnya sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Minimalnya 10. Nah, jadi dibatur diamalkan 100 ngan dipotong di urang mah dipotongnya lantaran teu diamalkeun. Walladzi dialah yang yusolli bersolawat alaikum kepada kalian wa malaikatuhu dan malaikatnya. Jadi Allah itu bersolawat buat kita. Solawat itu kesejahteraan. Allah itu menjamin kesejahteraan, menganugerahkan apapun buat kita. Dengan kata lain, Allah itu zikir ka urang. Betulkah Allah zikir ke kita? Ya, makanya ada di surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum tuh. Zikirlah kalian kepadaku, aku akan zikir kepada kalian. Mun urang ingat ka Allah, Allah ge ingat ka urang. Di surat Al-Ankabut ayat terakhir juz 20, wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah kepada kita dan zikir kita kepada Allah lebih besar zikir Allah kepada kita. Nabi menggambarkan seperti seorang ibu dengan anaknya. Sok leuwih nyaah saha, leuwih inget saha ka budakna. Budak ka kolot, kolot ka budak. Geus kawin oge sok. Kolot mah inget teh ka budak, budak mah kapeung inget ka kolot. Mirip-mirip begitu Nabi SAW menggambarkan zikir Allah kepada kita. Dan ini tentu konsekuensi dari tadi, uzkurullah dzikram katsiro. Makanya Allah yusolli alaikum. Sama dengan surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum. Wa malaikatuhu, demikian juga para malaikatnya. Malaikat bersolawat ke kita artinya mendoakan kita. Diabadikan di surat Ghafir ayat 5-6. Sekitar ayat 5 ayat 6.
Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta wa dzalikal fawzul mubin. Eta doa malaikat setiap saat buat kita yang banyak zikir kepada Allah. Termasuk dalam konteks sholawat, kita banyak bersholawat kepada Nabi. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat ke Nabi satu kali, kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas salawat 10 kali lipat. Jadi salawat Allah, salawat malaikat buat kita itu tergantung amal kita sejauh mana zikir kepada Allah, salawat ke Nabi. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kita kan selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jelas di targetna, hayang alladzina an'amta alaihim. Sa an'amta alaihim deh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Bapak-bapak tos level nu mana? Keun da nabiyyin moal mungkin. Solihin, suhada, siddiqin. Cenah susah saya mah yang soleh teh kurang zikirnya, ya. Makanya diperbanyak zikirnya, perbanyak sholawatnya, agar kita dibimbing oleh Allah lepas dari kegelapan menuju cahaya, lepas dari kebodohan menuju ilmu, lepas dari ketidaktahuan menjadi tahu. Termasuk dzulumat ilan nur di sini adalah siksa. Karena Nabi menyebutkan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi siksa di hari kiamat itu disebutnya gelap. Kita selamat dari siksa di neraka, dijamin ke surga. Ini berkat doa malaikat, doa Allah. Dan itu semua tergantung dzikir urang, sholawat urang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia kepada orang-orang beriman sangat mengasihi. Tahiyatum, penghormatan dari mereka yauma yalqaunahu, pada hari mereka bertemu dengannya, salam. Sok atuh orang datang ke surga disambut ku Allah langsung. Saya misalkan datang ke satu tempat, nu nyambut nate langsung ketuana pan nya bangga. Beda dengan nu nyambut-nyambut acan pan, urang ge asa teu dihormat gitu. Meski bukan berarti harus gila hormat. Ini kita masuk surga disambut ku Allah. Salamun qaulan mir rabbikum mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah langsung. Atau di surat Hud, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat senantiasa menyambut di lawang pintu-pintu surga yang 8. Salam gitu. Di surat Az-Zumar juga itu kan, Zumaro nu kadituna, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi, disambut ku malaikat. Wa adalahum ajron karima, dan menyediakan bagi mereka pahala yang mulia. Siapa? Orang yang dzikron katsiro. Jangan sampai dzikron qalila. Dzikron qalila itu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi mun urang dikir saeutik siga orang munafik. Apa cirinya? Kanu salat ku salah haroream berat. Pernah ada yang keceplosan zaman Nabi. Aduh,
Kita sholat lagi ya, berhenti maghrib ka isya. Nabi menimpalinya, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, buru cenah hibur kami ku sholat. Sahabatnya baralem, tapi tentunya bukan sahabat Abu Bakar Umarnya, sahabatnya punten lah, no pinggirannya gitu. Cenah ku sholat dehnya. Nabi menjawabnya, ya Bilal, buru hibur kami ku sholat. Jadi betul-betul dianggap sebagai bagian buat menenangkan kehidupan. Lain artina berat, dalam urang ngerasa berat itu berarti yadkurunallaha qalilan, masih sedikit. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sungguh kami mengutus kamu sebagai saksi. Saksi itu nanti Pak di akhirat jadi saksi kita yang menyelamatkan kita, bahwa kita adalah umat beliau, akan dikasih syafaat. Syafaat itu kan level-level. Syafaat yang paling tinggi mual dihisab bisa bacaan Pak langsung ke surga. Anu kedua dihisab tapi ke surga. Nu katilu dihisab repot di sirotnya tapi ke surga. Nu kaopat repot di sirot tapi kan kabur darah-darah. Tapi dah ku Nabi masih kene diberi syafaat ke surga. Nu paling ripuh 3 heula ka neraka. Tapi dengan Nabi sebagai saksi, ieu umat kuring dijahit. Keune ka neraka heula ge. Nu penting ka surga gitu. Tapi tong jadi mikir minus bayalah ka neraka heula ge ulah. Itu maksud saksi itu. Wa mubasysyira wa nadhira, yang memberi kabar gembira dan peringatan. Wa da'iyan ilallah, yang mengajak kepada Allah biidnihi, dengan izinnya. Wa sirajan munira, lampu yang menerangi dengan syariatnya, dengan akhlaknya. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada kaum mukminin, bi anna lahum, bahwasanya bagi mereka minallah, dari Allah, fadlan kabira, keuntungan yang banyak. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, janganlah kamu menaati orang kafir, orang munafik. Wada'adahum, tolaklah gangguan mereka. Wa tawakkal 'alallah, tawakallah kepada Allah. Wada'adahum itu bisa dilawan dengan senjata, bisa cukup didakwahi, ya, bisa cukup direm. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai wakil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.